Lisa terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi tentang pengukuhan dia dan Brandon tentang status mereka ke seluruh pegawai hotel. Sejak kapan aku di sini? Lisa kebingungan. Ia masih ingat betul ia terbaring di kursi sofa saat ia lelah menangis melihat kejadian Monique dan Brandon kemarin. Lalu ia bermimpi dan pindah ke tempat tidur. Hal yang membedakanku. Lisa terlihat bodoh. Atau Brandon, ia bergumam. Ia bangun dari tempat tidurnya menuju jendela kamarnya dan melihat Brandon berjalan kecil sambil memikirkan sesuatu di tengah salju yang sedang turun di Roma. Brandon, maafkan aku. Lisa berbisik dan berlari ke halaman mendatangi suaminya. Aku mencintaimu, sungguh mencintaimu. Maafkan aku sudah meninggalkanmu untuk waktu yang lama. Aku rindu kamu, Brandon. Lisa memeluk suaminya dengan erat. Berapa banyak pun wanita yang lebih sempurna darimu, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Untuk apa aku berjuang untuk pernikahan kita, kalau nantinya aku tahu aku tidak bisa menerima yang tidak sempurna. Brandon membalas pelukan sang istri. Rasanya beda sekali dipeluk oleh orang yang kita sayangi. Rasa letih dan gusar itu hilang sejenak. Kau tahu, di luar sini dingin. Mari kita masuk ke dalam. Brandon menggendong Lisa di punggungnya. Brandon menyeduh teh hangat untuk Lisa yang tertunduk lesu di sofa. Kau tahu, aku bermimpi kita memberitahu semua pegawai tentang hubungan kita. Lisa mulai angkat bicara. Kita bisa melakukannya bila kau mau, jawab Brandon. Tidak untuk saat ini. Lisa meneguk teh dengan perlahan. Baiklah, sekarang sudah cukup malam kan? Brandon memeluk Lisa dengan manja di sofa lebar. Ya, ini masih jam 10 malam, jawab Lisa. Brandon memeluk istrinya dengan lebih erat. Ia mencium Lisa dengan sangat manja. Di sela-sela itu, Lisa bertanya, Rizka dan Aldi honeymoon di mana? Tanya Lisa. Berhasil, Brandon menjawab sambil masih terus membenamkan kepalanya di pelukan sang istri. Wah, hebat, jawab Lisa mengusap rambut Brandon. Kau ingin liburan lagi? Atau kau ingin honeymoon lagi? Tanya Brandon genit. Enggak, jawab Lisa ketus dan mencubit pipi Brandon. Ayolah, itu pasti menyenangkan, seru Brandon. Tidak, satu anak sudah lebih dari cukup, jawab Lisa tersenyum. Wah, kau jahat sekali, Brandon lesu. Suara Brandon mulai tak terdengar dan lesu. Ia pun tertidur sambil memeluk wanita yang paling ia cintai. Keesokan paginya, selamat pagi, Lisa menyapa kedua temannya dan seperti biasa menaruh tas di loker. Manajer, seru OB yang ada di situ. Siap-siap, Bobby kembali menyenggol Lisa. Hai cantik, rambut di sini tidak boleh digurai. Kamu dapat peringatan pertama. Monique langsung menyindir Lisa. Maaf, tapi Anda juga mengurai rambut Anda. Lisa tetap ramah. Jangan asal negur saya ya. Kedudukan saya lebih tinggi dari kamu di sini. Bentak Monique naik darah. Oh ya, Lisa sombong. Dasar, ini peringatan kedua, kalau sampai peringatan ketiga, saya tidak akan segan-segan memecat kamu dari sini. Monique makin marah, wajahnya memerah seketika. Silahkan kalau kau mau, jawab Lisa santai. Kamu wanita sialan. Monique menarik tangan Lisa dengan kuat, membawanya jauh dari keramaian. Hai, kenapa ini ribut-ribut? Jack melihat Lisa yang kesakitan. Monique, lepaskan Lisa, Jack menegur dengan ramah. Apa? Kamu mau membela dia juga karena dia cantik? Atau sebaiknya wajah cantiknya ini
saja yang aku hancurkan. Perusak hubungan orang, mengambil kebahagiaan aku sama Pak Presdir. Monik membentak tepat di depan wajah Lisa. Bisakah kamu bersikap lebih sopan? Tanya Jack datar. Bajingan, Lisa berbisik sambil tertawa kecil. Apa kamu bilang? Tanya Monik. Saya bilang Anda bajingan, jawab Lisa tetap santai. Penggoda lelaki orang, teriak Monik. Kini ia menjambak rambut Lisa. Mon, Jack berusaha memisahkan, namun seseorang memberhentikannya. Biarkan saja pertunjukannya dimulai. Suara itu tak asing. Rizka dan Aldi. Mereka tertawa kecil melihat tingkah Lisa yang membuat orang lain naik pitam. Wah, bukannya kau perebut suami orang yang sesungguhnya? Tanya Lisa tetap tersenyum. Kau tak tahu ya, Pak Presdir itu sudah punya istri. Kau tahu apa yang akan terjadi bila kau menggoda suaminya? Bisa-bisa mulutmu dikoyok sampai kau tak bisa berbicara lagi, seru Lisa sambil tertawa jahat. Para pegawai yang ada di sana merasa iba melihat Lisa yang dari tadi disiksa oleh Monik. Baiklah, pertunjukan selesai. Rizka maju dan menarik tangan Monik dengan kasar. Ayo Jack, bawa korban kekerasan ini kepada bosmu. Ku yakin dia sangat terkejut dan marah ada kejadian ini di hotel. Apalagi biang keroknya manajer baru. Aldi menyeringai dan memapa Lisa. Jack tersenyum dan mengerti kenapa tadi Aldi mencegatnya untuk memisahkan Monik dan Lisa. Sementara itu, Monik dibully habis-habisan oleh pegawai hotel. Ia dikucilkan dan tak dianggap saat itu. Bersambung.